Teman-teman, jadi pagi ini kita akan berangkat ke Sangihe. Yes teman-teman, entah angin apa yang membawa saya datang ke Sangihe, sebuah perjalanan yang tak terduga ke salah satu pulau terluar di utara Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya, tapi akhirnya hari ini saya datang berkunjung ke Pulau Sangihe, salah satu gerbang di utara Indonesia. Teman-teman, untuk bisa sampai ke Sangihe, saya harus berangkat dari Bandara Samratulangi di Manado pagi-pagi sekali dengan menggunakan pesawat Wings Air. Terbang selama kurang lebih 40 menit saja, dan beruntung saya terbang dalam cuaca yang cerah di atas laut yang biru dan mendarat dengan mulus di Bandara Naha di sebelah timur Pulau Sangihe. Tujuan pertama saya di Pulau Sangihe ini adalah ke Kota Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Bandara Naha, saya menempuh perjalanan darat melewati pegunungan yang hijau selama kurang lebih 30 menit saja menuju Kota Tahuna. Sepanjang perjalanan, saya disuguhi oleh pemandangan yang menakjubkan, perkampungan yang sangat makmur, dan di luar dari bayangan saya sebelumnya tentang pulau-pulau terluar Indonesia. Menjelang Kota Tahuna, saya disuguhi oleh pemandangan Teluk Tahuna yang luar biasa di pagi hari yang tenang dan damai. Berjuta kata syukur mengalir dalam pikiran saya karena mendapatkan karunia bisa sampai di pulau kecil ini. Tapi jauh di dalam lubuk hati saya terselip sebuah pertanyaan kecil yang mengusik saya sejak setahun belakangan. Siapakah kira-kira yang punya ide untuk menambang pulau kecil yang indah ini? Entahlah. Yes teman-teman, akhirnya kita sampai di Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satu pulau terluar di utara Indonesia. Mimpi apa coba bisa berada di pulau ini dan kita lihat apa yang menarik di Pulau Sangihe. Nah teman-teman, inilah dia Kota Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kotanya tidak besar memang, tapi menenangkan hati. Saya tidak melihat ada gerakan gerasa-gerusuk, buru-buru, atau bahkan kebut-kebutan di jalan raya. Dan saya juga yakin bahwa siapapun dapat hidup dengan tenang dan damai, berdampingan dengan siapapun di pulau yang kecil ini. Teman-teman, saya sempat singgah di salah satu landmark Kota Tahuna di pesisir. Namanya Tugu Malahasa. Inilah dia. Jika membandingkan dengan tugu-tugu yang lainnya ada di Indonesia, tugunya biasa saja teman-teman. Tidak wow, tetapi yang menarik adalah tulisan di salah satu sisi tugu tersebut. Partisipasi pedagang kopra. Bagi saya ini sangat penting dan menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa masyarakat Sangihe adalah pekerja keras dan mereka mampu berpartisipasi untuk membangun tugu ini, alih-alih mengharapkan subsidi atau bantuan dari pemerintah. Dan ini sudah lama loh, luar biasa. Saya memang tidak menghabiskan waktu terlalu lama di Kota Tahuna teman-teman, karena tujuan utama saya adalah ke wilayah selatan, di mana wilayah yang menjadi konsesi tambang yang sedang dibicarakan oleh banyak orang tentang Sangihe saat ini. Teman-teman, tujuan saya adalah Teluk Dago di Kecamatan Tamago. Sekali lagi, setelah melewati perjalanan yang luar biasa di daerah pegunungan yang menantang, saya kembali disuguhi oleh pemandangan laut yang indah dan biru. Dan yang paling luar biasa, di sini saya disambut oleh beberapa orang tokoh masyarakat Sangihe yang selama ini menolak atau berjuang menolak Pulau Sangihe dijadikan wilayah tambang. Dan saya pun beruntung teman-teman, mendapati cuaca yang cerah menjelang senja, dan saya diajak berkeliling melewati kawasan pesisir Teluk Dago yang indah di sore ini. Yuk. Yes. Sekarang kita sedang berada di pelabuhan perikanan apa? Dago, iya. Kecamatan apa? Tamako di Pulau Sangihe. Sangihe. Jadi ini adalah sisi selatan dari Pulau Sangihe. Ini kita mau kemana nih? Kita mau ke ambil gambar mangrove di seputaran Manganitu Selatan. Kita nanti lewat beberapa pulau dan di sepanjang berapa kilo ya? Sepanjang teluk ke arah Lapango sana itu mangrove semua.
Iya. bisa nanti kita nikmati bersama. Oke, jadi kita mau lihat salah satu potensi kekayaan alam yang ada di Pulau Sangihe. Oke, makasih. Pariwisatanya luar biasa. Teman-teman, akhirnya kita bergerak keluar dari Teluk Dago menuju Laut Lepas, kemudian nanti menyisir di sepanjang pesisir di antara pulau-pulau ya. Dan kita lihat, wow, tuh rame, asik. Ini namanya Teluk Dago. Di teluk ini biasanya berombak itu hanya pada waktu musim angin barat, angin selatan. Selebihnya itu teduh seperti ini. Teluk Dago ini masuk di wilayah Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebagian yang sebelah kiri saya ini masuk di wilayah Kecamatan Manganitu Selatan. Dan di sini tempat masyarakat untuk menangkap ikan. Masyarakat yang berdiam di tepi pantai ini profesinya mencari ikan di laut sebagai nelayan. Guys, ini dia Pulau Mahumo. Jadi selatnya Tanjung-tanjung ada. kawan-kawan, ini pulau apa namanya Bapak? Pulau? Ya sama, Menangis. Pulau Menangis dua-duanya ini. Itu sananya merah dan ternyata itu ada masyarakat yang mencoba untuk cari-cari emas ya? Sepertinya. Jadi memang tanah ini kaya dengan tembaga, tapi kekayaan yang sebenarnya itu ada di atas ini yang kita lihat. Yang hijau, ada mangrove, ada gunung, dan di bawahnya ada padang lamun. Tuh, guys, tuh hijau loh. Itu sumber oksigen terbesar di bumi kita. Tuh, mangrove. Ini di teluk ini namanya Teluk Lapango. Ini tumbuh secara alami sejak dulu adalah pohon mangrove yang tumbuh di tepi laut. Lalu masyarakat sini tahu bahwa di pohon ini tempat bertelur ikan, berkembang biak. Setelah dia sudah menetas, baru dia akan pindah habitatnya ke laut bebas. Dan ini dilindungi oleh pemerintah kabupaten, sehingga diperdakan, ada peraturan daerahnya. Sehingga ada sanksi kalau ada masyarakat yang dengan sengaja merusak mangrove ini. Nah, ini dikhawatirkan ke depan apabila ada pencemaran lingkungan karena ya kegiatan pertambangan contoh saja, sudah pasti terganggu, dan daerah ini akan menjadi tercemar dengan limbah, dan ikan-ikan yang ada di sekitar sini pasti dia juga tercemar, dan ini akibatnya kalau dikonsumsi oleh masyarakat itu juga berdampak tidak baik untuk kesehatan masyarakat.
Ya, kita lihat bahwa di bawah akar gantung ini, ya disitulah tempat bertelurnya ikan, berkembang biak di sini. Alam ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga sangat berguna, bermanfaat untuk manusia. Patut disyukuri dan dipelihara supaya bakau atau mangrove ini tetap lestari selamanya untuk anak cucu ke depan. Teman-teman, berkeliling di antara pulau-pulau kecil di Teluk Dago adalah sebuah pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya. Tetapi membayangkan jika operasi tambang menghancurkan pulau ini, jelas nurani kita akan terganggu. Dan bagaimana dengan mereka yang sudah tinggal bergenerasi-generasi di pulau ini? Dan saya heran memang, entah pikiran apa yang ada di otak mereka ketika memutuskan untuk menambang pulau yang indah ini. Dan setan mana yang merasuki pikiran mereka sehingga memberikan izin untuk menjadikan tempat ini atau menghancurkan tempat ini untuk dijadikan wilayah tambang. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana luar biasanya keadaan alam, kekayaan alam yang ada di pesisir Pulau Sangihe ini. Dan saya berharap sekali mudah-mudahan ini akan tetap ada sampai selamanya, sampai anak cucu kita. Karena ini bukan hak kita, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita legasikan, kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tapi perjalanan saya belum selesai di Sangihe, karena kita akan coba cari site lain besok dan tunggu video berikutnya. Nah teman-teman, disinilah sumber kehidupan masyarakat Sangihe yang sebenarnya. Ternyata alam telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat Sangihe. Masyarakat sadar bahwa ini sangat berharga, bahkan jauh lebih berharga dari emas sekalipun. Dan mereka berjuang untuk menjaganya. Di penghujung senja, rasa lelah saya terbayarkan oleh pemandangan mentari senja yang hilang di Teluk Dago di Pulau Sangihe. Sampai jumpa esok hari karena perjalanan saya di Sangihe belum selesai dan kita akan berkunjung ke sisi lain Pulau Sangihe yang sudah rusak akibat tambang emas di Pulau Sangihe. Penasaran? Tunggu sesi berikutnya. Yes.